Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaira dengan NIM 2020203860202034. Saya dari kelas B Ekonomi Syariah semester 1. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai perbandingan umum pemikiran Islam dan Barat pada keuangan publik. Nah, di video sebelumnya kan sudah dibahas mengenai perbandingan pemikiran Islam dan Barat pada keuangan publik. Nah, untuk di video ini saya akan membahas mengenai perbandingan umumnya pemikiran Islam dan Barat pada keuangan publik. Berbicara mengenai hal tersebut, pemikiran-pemikiran ekonomi yang berkaitan dengan keuangan publik itu muncul karena adanya ketidaksepahaman manusia dalam memandang dan memahami keuangan publik. Kesejahteraan dan eksistensi manusia di dunia menuntut agar mencari solusi dari persoalan tersebut. Nah, dari sinilah maka muncul berbagai macam pemikiran ekonomi mengenai keuangan publik, seperti halnya yang kita bahas saat ini, yaitu pemikiran Islam dan pemikiran kapitalis atau Barat dalam memandang keuangan publik. Namun di sini saya tidak akan membahas kedua pemikiran tersebut. Di video ini saya hanya akan fokus membahas mengenai pemikiran umum Islam pada keuangan publik. Dan untuk pemikiran kapitalis atau Barat nanti akan dibahas di video selanjutnya oleh teman saya. So, teman-teman, kalian harus terus tonton video ini sampai selesai. Baik teman-teman, untuk memanfaatkan waktu, langsung saja saya masuk pada pembahasan mengenai perbandingan umum pemikiran Islam pada keuangan publik. Dalam keuangan publik, dilihat dari aspek filosofi, kedua pemikiran ini tentu memiliki perbedaan. Mari kita lihat dari sumber hukumnya. Sumber hukum pemikiran Islam pada keuangan publik adalah Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan hadis ini memiliki nilai universal yang tidak hanya berisi kaidah tentang ekonomi, tentang keuangan publik, namun juga mencakup segenap dimensi kehidupan manusia. Karena sumbernya adalah wahyu, maka segala aktivitas yang berhubungan dengan ekonomi serta keuangan publik harus bersifat pengabdian kepada Allah SWT. Walaupun ada yang menganggap bahwa urusan ekonomi termasuk masalah keuangan adalah urusan dunia yang diserahkan kepada manusia, namun yang perlu kita ingat bahwa kebebasan manusia untuk menciptakan peradaban ekonomi yang baik tentu tidak boleh melanggar pokok-pokok aturan dari Allah SWT. Hal itu tentu berbeda dari kegiatan ekonomi dalam sistem yang dihasilkan oleh pemikiran manusia. Dan untuk memperoleh pendapatan ataupun sejumlah uang dalam negara atau pemerintah maupun masyarakat dalam Islam itu melarang adanya garar, masyir, najasi, dan barang-barang haram. Nah, sumber-sumber keuangan publik Islam sendiri itu ada beberapa. Yang pertama adalah zakat. Zakat ini diartikan sebagai sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk memberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan semacamnya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah. Yang kedua adalah ganimah. Ganimah ini adalah jenis barang bergerak yang diperoleh dari pertempuran melawan musuh seperti kuda dan lain sebagainya. Nah, yang keempat itu ada fai. Fai secara bahasa berarti pengembalian sesuatu. Fai diperoleh dari barang yang dirampas dan orang-orang tidak beriman yang takluk tanpa peperangan. Nah, yang keempat adalah kharaj. Kharaj ini berarti pajak tanah yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu proporsional dan tetap. Nah, yang kelima adalah jizyah. Jizyah adalah iuran negara yang diwajibkan atas orang-orang ahli kitab dan orang-orang kafir lainnya yang tinggal di negara Islam sebagai kompensasi atas perlindungan yang diberikan negara Islam kepada mereka. Nah, itu tadi teman-teman mengenai sumber-sumber pendapatan atau keuangan Islam tentu diperuntukkan untuk publik. Baik teman-teman, inilah video singkat saya terkait pembahasan mengenai perbandingan umum pemikiran Islam dan Barat pada keuangan publik. Namun saya khususkan membahas hanya pada pemikiran Islam atau pandangan Islam. Jadi kalian harus tonton video selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya terkait dengan pemikiran Barat. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya yang menonton. Dan saya akhiri video ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.